Selain rumah hantu, ada rumah yang juga bikin merinding ketakutan. Rumah ini adalah Rumoh Gedong di Aceh. Soalnya, di Rumoh Gedong setidaknya ada 109 penduduk sipil diduga disiksa dan 74 perempuan diperkosa. Atas penyiksaan ini, 9 orang dibunuh di Rumoh Gedong dan 8 orang lainnya tak pernah kembali ke keluarganya. Kok bisa? Sini gue ceritain. Jadi, Rumoh Gedong yang terletak di Pidi ini dianggap jadi simbol kekerasan waktu Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Lokasi ini juga bukti sejarah penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat TNI dan Polri selama masa konflik Aceh, yaitu pada tahun 1989 hingga 1998. Kala itu, Rumoh Gedong menjadi basis pos satuan taktis dan strategis selama masa DOM di Aceh. Sejak saat itu pula, Rumoh Gedong diambil alih oleh TNI dan dipakai sebagai kamp konsentrasi, penyiksaan, bahkan pembunuhan warga Aceh yang diduga anggota GAM tanpa pengadilan. Nah, namanya juga rumah. Di sini ada beberapa kamar, tapi kamar-kamar ini berukuran kecil karena disekat-sekat dan jumlahnya ada 8. Di dalamnya terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang makan dan kamar mandi. Rumah ini juga dilengkapi fasilitas televisi hingga video player. Kamar-kamar yang berukuran kecil ini diberi nama dengan nama hewan seperti bilik anjing, kerbau, harimau, monyet, kambing, dan sebagainya. Di ruang-ruang kecil inilah penyiksaan terjadi. Di dalamnya ada beberapa benda seperti balok kayu dan kabel listrik. Di halaman rumah juga terdapat beberapa kolam yang digunakan untuk menyiksa korban. Selain itu, ada tempat duduk yang biasa disebut pante di tengah rumah. Di bagian belakangnya ada meja dan tiang-tiang besar. Di dekat tiang itulah tawanan disiksa. Nah, tapi data berapa orang yang disiksa, dibunuh, dan diperkosa di sini masih belum bisa dipastikan. Kalau berdasarkan data pemerintah, terdapat 133 orang tercatat sebagai korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Gedong. Sumber lainnya mengatakan ada 168 orang hilang, 378 orang tewas, dan 14 orang diperkosa. Metode penyiksaan dan pembunuhannya juga berbeda-beda. Perempuan ada yang dipotong putingnya, ditelanjangi, diperkosa, lalu para korban tewas ada yang disuruh gali liang kuburnya sendiri, baru ditembak mati atau ditimbun hidup-hidup di sumur. Duh, serem banget ya. Jadi penasaran nggak sih, sebetulnya Rumoh Gedong itu tempat apa sih awalnya? Kok bisa jadi tempat penyiksaan? Sebetulnya nggak ada yang aneh dari rumah ini. Rumoh Gedong berbentuk rumah panggung khas rumah adat Aceh. Tempat ini lokasinya di Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang 3, dan disebut-sebut dibangun oleh keturunan prajurit kerajaan bernama Ampon Raja Lamputa pada 1818. Letaknya sekitar 125 km dari Banda Aceh dan berada di antara permukiman penduduk. Sebelum ada tragedi, rumah ini jadi tempat mengatur siasat untuk melawan Belanda. Lah, dulu jadi tempat musir penjajah, kok malah jadi buat ngebantai bangsa sendiri? Ironis banget ya. Rumoh Gedong sih dulunya dikuasai oleh sejumlah hulu balang, yakni Teku Kejeren Rahman, Teku Kejeren Hussein, dan Teku Kejeren Gade. Semasa Jepang mengokupasi Aceh hingga Indonesia merdeka pada 1945, rumah ini dihuni oleh keturunan Teku Kejeren Hussein, yaitu Teku Raja Umar dan anaknya Teku Muhammad. Namun, pemeliharaannya dilanjutkan oleh keturunan Tengku Kejeren Gade. Rumah ini berada di atas lahan seluas 150 x 80 meter persegi, tidak jauh dari lintasan Banda Aceh Medan. Terus, setelah tragedi penyiksaan dan pembunuhan, gimana ya sekarang Rumoh Gedong? Pada Januari 2023, melalui Presiden Jokowi, negara akhirnya mengakui peristiwa Rumoh Gedong menjadi salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat.
Namun jelang seremoni kegiatan kunjungan Jokowi ke lokasi ini, sayangnya sisa-sisa bangunan rumah gedong sudah dihancurkan. Penghancuran bangunan di sekeliling rumah gedong rencananya dialihfungsikan buat bangunan masjid. Pembongkaran rumah gedong pun banyak mendapat kecaman. Direktur LSM Pasca Aceh Farida Haryani bilang kalau merupakan upaya penghilangan barang bukti dan pengaburan sejarah. Sedangkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan keseriusan negara dalam merawat sejarah dan pelanggaran HAM berat di Aceh. Itu tadi yang kontranya. Kalau penjabat Bupati PD Aceh, Wahyudi Adi Siswanto menyebut perobohan sisa bangunan rumah gedong yang jadi tempat penyiksaan dan pembunuhan warga saat konflik dulu merupakan inisiatif dari Pemkab PD Aceh. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menghilangkan dendam agar generasi muda berikutnya di wilayah itu tidak larut dalam kesedihan atas peristiwa masa lalu. Wah, sayang banget kalau sampai dihancurin. Padahal tim pencari fakta Komnas HAM pernah loh datang ke rumah gedong dan mereka masih menemukan sisa-sisa kekerasan. Yang ditemui nih termasuk serpihan tulang jari tangan dan kaki serta bekas percikan darah di dinding. Tim juga menemukan kuburan massal seluas 150 kali 180 meter persegi di dekat rumah ini. Ya, balik lagi. Kalau bangunannya aja udah dibongkar dan dibersihin, gimana mau cari sisa